sejahtera untuk kita semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Novita Eka Kusuma Wardani. Saya merupakan dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya, jurusan Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita memiliki kode mata kuliah BD 6.601. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 5 SKS dan ditempuh pada mahasiswa semester 6 Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan bersifat sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diampu secara tim teaching dengan jumlah pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan, dengan UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan kegiatan UAS dilakukan setelah pertemuan ke-14. Sebelum saya menyampaikan metode pembelajaran saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah. Untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang konsep asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita, pemberian upaya promotif dan preventif kepada neonatus bayi dan balita, serta melakukan pemberian asuhan pada neonatus bayi dan balita fisiologis sesuai dengan kewenangan bidan. Untuk capaian pembelajaran, setelah pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita, diharapkan mahasiswa mampu 1. Mampu menjelaskan konsep dasar neonatus bayi dan balita. 2. Mampu menjelaskan imunologi neonatus bayi dan balita. 3. Mampu melakukan pemberian imunisasi pada neonatus bayi dan balita. 4. Mampu melakukan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan pada neonatus bayi dan balita. 5. Mampu melakukan evidence base pada neonatus bayi dan balita. 6. Mampu menjelaskan pengenalan tanda bahaya pada neonatus bayi dan balita. 7. Mampu menjelaskan masalah dan penyakit yang lazim timbul pada neonatus bayi dan balita. 8. Mampu melakukan upaya promotif dan preventif pada neonatus bayi dan balita. 9. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita dengan pendekatan problem solving, critical thinking, dengan menerapkan metode manajemen kebidanan dan pendokumentasian SWOT. Untuk bahan kajian, 1. Konsep dasar neonatus bayi dan balita. 2. Imunologi pada neonatus bayi dan balita. 3. Imunisasi pada neonatus bayi dan balita. 4. Stimulasi deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. 5. Evidence base dalam asuhan neonatus bayi dan balita. 6. Pengenalan tanda bahaya pada neonatus bayi dan balita. 7. Masalah dan penyakit yang lazim timbul pada neonatus bayi dan balita. 8. Upaya promotif dan preventif terkait asuhan neonatus bayi dan balita. 9. Asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita dengan pendekatan problem solving, critical thinking, dengan menerapkan metode manajemen kebidanan dan pendokumentasian SWOT. Untuk referensi yang saya gunakan selama perkuliahan yaitu textbook Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita serta jurnal dan artikel yang terbaru terbitan 5 tahun terakhir. Untuk perkuliahan tatap muka dilakukan di kelas, sedangkan praktikum dilakukan di laboratorium dan lahan praktik. Untuk pembelajaran secara praktik dilakukan secara simulasi dan role play di laboratorium. Untuk pembelajaran praktikum juga dilakukan di lahan praktik atau klinik dengan bimbingan CI dan dosen
di lahan praktik. Untuk teknik pembelajaran, saya menyampaikan secara DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi pembelajaran dengan cara ceramah tanya jawab, diskusi, case study, simulasi dan role play, serta small group discussion. Untuk ceramah tanya jawab, diharapkan mahasiswa mampu memahami materi secara luas. Untuk case study, saya memberikan kasus semu kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan menganalisis fenomena, serta pengkajian data, menyimpulkan diagnosa dan masalah, serta melaksanakan penatalaksanaan sesuai dengan masalah dan diagnosa. Untuk small group discussion, diharapkan mahasiswa mampu lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Untuk role play dan simulasi, saya lakukan dengan mengajarkan praktikum di laboratorium. Untuk interaction, yaitu saya melakukan interaksi dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk di dalam kelas, interaksi dilakukan dengan cara tanya jawab, diskusi, dan juga presentasi. Untuk interaksi di luar kelas, bisa dilakukan dengan cara melakukan kegiatan di laboratorium klinik. Untuk assessment, saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya selaku penanggung jawab mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita menyampaikan RPS dan kontrak perkuliahan di dalam kelas, di mana RPS dan kontrak perkuliahan itu memuat bobot penilaian, yaitu meliputi komponen UTS sebesar 20%, UAS 20%, penugasan 20%, serta praktik sebesar 40%. Untuk UTS dan UAS dilakukan dengan cara ujian tertulis. Untuk penugasan dilakukan oleh mahasiswa, kemudian diunggah ke Google Drive. Kemudian link Google Drive tersebut diunggah dalam laman Poltekkes Kemenkes Surabaya. Untuk kegiatan praktik dilakukan melalui ujian OSCE yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal di kalender akademik. Untuk hasil penilaian ini kemudian diunggah ke laman LMS Poltekkes Kemenkes Surabaya dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa sehingga hasil penilaian bersifat objektif dan transparan. Mahasiswa diperkenankan melakukan ujian perbaikan apabila memiliki nilai B, C, atau C dengan cara mengikuti ujian perbaikan maksimal 1 kali dengan nilai capaian maksimal B. Untuk mahasiswa dengan nilai D atau E wajib melakukan uji ulang maksimal 2 kali uji ulang dengan nilai maksimal B. Jika setelah menempuh ujian ulang sebanyak 2 kali, maka nilai mahasiswa tetap E atau D, maka mahasiswa wajib melakukan perkuliahan pada semester tahun berikutnya dengan nilai maksimal A. Demikian penjelasan metode pembelajaran saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video pembelajaran saya, asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita, dengan topik masalah dan penyakit yang lazim timbul pada neonatus bayi dan balita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa. Alhamdulillah sehat ya. Jadi pada pertemuan pada kali ini saya akan membahas materi tentang penyakit infeksi pada bayi dan balita. Kita flashback pada pertemuan sebelumnya ya, pada minggu lalu. Ada yang masih ingat materinya tentang apa?
Ya, betul sekali. Kita membahas tentang tanda bahaya pada neonatus dan bayi berdasarkan NTBS. Ada yang masih ingat tanda bahaya pada bayi dan neonatus berdasarkan NTBS apa saja? Ya, silakan Mbak Sula. Contohnya kayak bayi tidak mau menyusui. Ya, betul. Bayi tidak mau menyusui. Ada lagi yang menambahkan selain bayi tidak mau menyusui? Silakan Mbak Devi. Bayi merintih dan ada tarikan dada ke dalam. Ya, betul. Bayi merintih dan ada tarikan dinding dada ke dalam. Ada yang menambahkan selain dua ini? Ya, silakan Mbak Hamidah. Salah satunya yaitu nafas bayi cepat lebih dari 60 kali per menit. Ya, betul sekali ya. Nafas bayi cepat lebih dari 60 kali per menit. Ya, untuk materi yang kali ini, Bu Novi akan membahas tentang penyakit infeksi pada bayi. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menjelaskan tentang tujuan umum kenapa materi ini dibahas, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep penyakit infeksi pada bayi dan balita. Kemudian untuk tujuan khususnya, mahasiswa memahami penyakit infeksi pada bayi. Yang kedua, mahasiswa mampu mencegah penyakit infeksi pada bayi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mendeteksi dini penyakit infeksi pada bayi. Untuk sub pokok bahasan yaitu yang pertama membahas tentang definisi, yang kedua penyebab, yang ketiga tanda gejala, dan yang keempat adalah penata laksanaan. Untuk latar belakangnya, kenapa sih penyakit infeksi pada bayi itu perlu sekali untuk dibahas? Jadi berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik ya pada tahun 2022, angka kematian bayi di Indonesia itu cukup tinggi, yaitu sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup. Di mana kematian neonatus itu yang terbanyak pada usia 0 sampai 6 hari dengan komplikasi yaitu asfiksia, icterus, hipotermi, BBLR, infeksi dan sindrom gangguan pernafasan. Kemudian jenis infeksi yang terbanyak pada bayi yaitu yang pertama meningitis, kemudian yang kedua kandidiasis, dan yang ketiga adalah konjungtivitis. Kemudian ini adalah tampilan dari selaput meninges ya. Selaput meninges itu adalah selaput pada otak yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Ini adalah gambar dari selaput meninges yang normal. Warnanya adalah warna hijau ya, biru ya. Kemudian untuk selaput meninges yang mengalami infeksi atau meningitis berwarna merah. Ini menunjukkan adanya peradangan pada selaput meninges. Kemudian definisi dari meningitis adalah penyakit infeksi akut yang mengenai selaput meninges yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme yang dapat menyerang pada sistem saraf pusat. Kemudian untuk penyebab dari meningitis, yang pertama adalah bakteri. Bakterinya namanya Haemophilus influenza tipe B, atau ada juga jenis Streptococcus pneumoniae, kemudian Neisseria meningitis, Listeria monocycate, dan Staphylococcus aureus. Untuk faktor predisposisi berdasarkan penelitian ya, jadi kebanyakan pada bayi dengan jenis kelamin laki-laki itu lebih tinggi mengalami meningitis dibanding bayi perempuan. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu faktor imun atau faktor kekebalan tubuh ya, di mana seorang bayi atau anak yang mengalami imun yang turun dia mudah terserang bakteri atau virus. Kemudian selanjutnya yaitu faktor maternal. Jadi pada ibu yang mengalami ruptur membran fetal atau ketuban pecah dini ya, jadi untuk jalan lahirnya itu sudah terbuka sehingga bisa menimbulkan masuknya bakteri atau virus ya melalui jalan lahir. Kemudian juga adanya
infeksi pada saat kehamilan. Itu juga bisa menyebabkan meningitis pada bayi. Kemudian untuk tanda dan gejala meningitis pada bayi ya, tadi temannya sudah ada yang pernah melihat bayi meningitis ya, Mbak Nila ya. Nah, untuk tanda dan gejala meningitis itu apa? Yang pertama adalah fever atau demam ya. Demam ini ditandai dengan adanya peningkatan suhu. Suhu yang normal berapa pada bayi? 36,5 derajat Celcius ya. Jadi ada peningkatan suhu sampai 37 derajat Celcius ya, lebih dari 37 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah bayi menolak ASI ya pada bayi ya. Kalau bayi itu sudah makan makanan pendamping ASI, bayi menolak untuk makan MPASI ya. Kemudian bayi cenderung untuk selalu memuntahkan ya apa yang masuk. Kemudian yang ketiga adalah bayi nafas cepat. Normalnya nafas bayi itu berapa? 30 sampai 60 kali per menit. Pada bayi yang meningitis, nafasnya yaitu lebih dari 60 kali per menit. Ya, dalam artian ini sudah nafas cepat kategorinya. Kemudian yang keempat adalah drowsy unresponsive atau bayi tidak respon ya, jadi kesadaran itu sudah mulai menurun karena bakteri yang menyerang selaput meningitis itu dia menyerang pada sistem saraf ya. Kemudian yang kelima adalah dislike being handled, jadi bayi tidak mau digendong, rewel aja ya. Kemudian selanjutnya adalah crying, bayi menangis seharian ya. Kemudian bayi tidak suka cahaya yang terang. Ya, jadi kalau dia rewel, kemudian dia kalau ada cahaya yang terang dia tidak suka. Kemudian gejala selanjutnya adalah fontanella yang mengalami tegang. Fontanella itu di ubun-ubun ya, di ubun-ubun besar yaitu mengalami penegangan. Kemudian untuk pencegahan pada meningitis yaitu ada pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Kemudian untuk deteksi dini meningitis pada seorang bidan, seperti yang Bu Novi sampaikan tadi, yang pertama adalah mengenali tanda dan gejalanya. Ya, kalau sudah panas, sudah rewel, tidak suka cahaya, malas menyusu, maka kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit. Ya. Kemudian kenali faktor resiko. Jadi faktor resiko tadi dari ibu yang mengalami ketuban kejang dini. Ya. Kemudian ibu yang mengalami penyakit infeksi sejak kehamilan itu juga berfaktor resiko melahirkan bayi dengan meningitis. Kemudian rujuk ya secara dini ya ke vaskes yang memadai kalau menemukan gejala dengan meningitis. Kemudian untuk pengobatan meningitis sendiri kalau di rumah sakit memberikan cairan intravena, kemudian pemberian diazepam dan juga pemberian antibiotik serta menempatkan pada ruang yang minim cahaya karena kalau bayi dengan meningitis itu peka dengan cahaya ya. Kemudian membebaskan jalan nafas dan menghisap lendir ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah infeksi dengan jenis candidiasis. Jadi untuk candidiasis ini pengertiannya adalah ini adalah tampilan ya bayi dengan candidiasis. Untuk candidiasis ini definisinya adalah penyakit yang disebabkan karena adanya infeksi jamur candida. Ya. Untuk penyebabnya adalah spesies jamur patogen yang menyerang permukaan kulit, mukosa, mulut, dan vagina. Berikut ini adalah tanda dan gejala candidiasis. Ini adalah gambar lidah ya, lidah pada sehat di mana warnanya merah muda dan tidak ada bercak. Kemudian di sebelah kanan ini adalah gambar lidah yang mengalami candidiasis di mana ada bercak warna putih ini ya.
Jadi untuk tanda dan gejala kandidiasis itu adalah yang pertama adalah bercak kuning atau warna putih pada lidah, mulut, gusi dan pipi serta langit-langit. Ya. Kemudian yang kedua adalah adanya kesulitan menelan. Jadi pada bayi yang minum ASI itu dia sulit untuk menelan. Bayi yang sudah makan MPASI usia 6 bulan ke atas itu dia akan juga sulit untuk menelan. Kemudian adanya nyeri pada tenggorokan. Kemudian adanya kemerahan pada mulut dan tenggorokan dan terdapat luka pada sudut mulut dan bibir. Ya. Kemudian untuk penata laksanaannya bagaimana? Jadi penata laksanaan kandidiasis itu berdasarkan kondisi kandidiasisnya ya. Jadi ada kandidiasis yang secara lokal atau topikal, biasanya pada mulut. Kita bisa memberikan gentian violet dan nystatin. Kalau kandidiasisnya itu sistemik yang banyak ya menyeluruh ya, itu bisa memberikan tablet nystatin, kemudian alfoterisib B, ketokonazol dan kandidiasis vaginalis. Kemudian bagaimana sih deteksi dini bidan untuk kandidiasis? Yang pertama adalah tentunya mengenali tanda dan gejalanya dulu ya. Ada bayi dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan tanda dan gejala kandidiasis, maka kita bisa memberikan obat kalau memang itu jenisnya kandidiasis yang topikal ya. Kemudian apabila itu kandidiasis yang sistemik, kita tidak boleh memberikan karena itu di luar kewenangan bidan ya, kita harus merujuk. Kemudian penyakit infeksi selanjutnya adalah konjungtivitis. Berikut ini adalah tampilan bayi dengan konjungtivitis ya. Kita lihat pada matanya ini ya, ada kotoran berwarna kuning. Jadi konjungtivitis definisinya adalah infeksi pada selaput mata yang melapisi permukaan bola mata atau konjungtiva ya. Kemudian penyebab dari konjungtivitis sendiri yaitu yang pertama adalah bakteri, kemudian yang kedua virus, dan yang ketiga bisa karena alergi. Jadi di lingkungan kita ini kita tidak tahu virus apa, bakteri apa yang menyebar di lingkungan kita ini ya. Kemudian untuk tanda dan gejalanya pada bayi dengan konjungtivitis, yang pertama adalah mata merah. Jadi matanya berwarna merah di satu atau di kedua sisi permukaan pada mata ya. Kemudian yang kedua kelopak mata bengkak. Kemudian yang ketiga mata berair dan kotor ya, ada kotoran pada mata. Kemudian untuk deteksi dini kita sebagai bidan, yang pertama adalah kenali tanda dan gejala konjungtivitis pada bayi. Kemudian yang kedua, kita memberikan KIE tentang higien pada lingkungan bayi. Seperti yang Bu Yofi sampaikan tadi bahwa di lingkungan kita ini banyak virus, banyak kuman, apalagi pada bayi yang sistem imunnya masih rentan ya, dia rentan terjadi masuknya virus dan bakteri ya. Kita berikan KIE tentang higien pada lingkungan bayi. Kemudian untuk penata laksanaan pada konjungtivitis kita bisa memberikan antibiotik. Untuk jenis antibiotiknya adalah ceftriaxone dan cefotaxime. Tentunya pemberian antibiotik ini kita harus kolaborasi dengan dokter ya. Baik, sekian untuk materi kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya di Octavia, mohon izin pertanyaannya Mbak Salsa. Untuk meningitis tadi kan sensitif dengan cahaya. Yang saya tanyakan, apa hubungannya cahaya dengan penderita meningitis? Terima kasih. Terima kasih Mbak Salsa, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi untuk meningitis kita tahu bahwa virus atau tadi ya menyerang pada selaput meninges. Selaput meninges itu selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang.
Jadi kenapa pada bayi yang meningitis itu peka dengan cahaya atau tidak suka dengan cahaya? Jadi pada bayi yang meningitis, di situ virus itu menyerang selaput meninges, di mana pada meninges itu melindungi otak ya. Di otak kita tahu ada namanya saraf optik yang berfungsi untuk penglihatan. Jadi kemungkinan bayi yang meningitis itu virusnya itu sudah mulai menyerang saraf optik, sehingga bayi yang meningitis itu peka terhadap cahaya atau tidak suka dengan cahaya karena saraf optiknya mengalami peradangan. Demikian ya jawaban dari Bu Novi. Mbak Salsa? Ya, terima kasih. Baik, sudah ada yang mau ditanyakan? Sudah? Baik. Selanjutnya kita ada ini ya untuk kasus ya, Bu Novi akan menampilkan kasus dan kita akan membedah atau studi kasus ya. Jadi ada soal yaitu seorang ibu membawa bayinya yang berumur 3 minggu ke TPNB dengan keluhan rewel sejak 2 hari dan tidak mau menyusu. Dari hasil pemeriksaan didapatkan nadi 88 kali per menit, nafas 30 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius dan terdapat bercak putih pada lidah bayi. Berdasarkan data di atas, maka yang pertama, apakah diagnosa pada bayi tersebut? Yang kedua, apakah KIE yang diberikan pada orang tua berdasarkan kasus tersebut? Ada yang bisa menjawab? Untuk pertanyaan nomor 1, apakah diagnosa pada bayi tersebut dari kasus di atas? Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Diagnosa pada bayi kandidiasis. Ya, kandidiasis. Bagus sekali ya Mbak Nabila. Ada yang menambahkan atau melengkapi jawaban dari Mbak Nabila? Ya, silakan. Untuk diagnosa lengkapnya yaitu bayi usia 3 minggu dengan kandidiasis. Ya, betul sekali ya, Mbak Intan. Nah, kemudian yang nomor 2, ada yang bisa menjawab KIE yang diberikan pada orang tua dengan kasus bayi umur 3 minggu dengan kandidiasis? Untuk KIE-nya apa? Ya, silahkan Mbak Dia. Baik, mohon izin menjawab Ibu. KIE yang diberikan pada orang tua berdasarkan kasus tersebut ialah menjaga kebersihan pada bayi khususnya pada daerah mulutnya. ya, bagus sekali ya. Terima kasih Mbak Dia. Ada yang menambahkan jawaban dari Mbak Dia? Ya, silahkan Mbak Sofia. Dengan cara memberi edukasi kepada ibu, cara membersihkan kandidiasis melalui dengan kasa yang diberikan air hangat lalu dioleskan di sekitar area kandidiasis. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Mbak Sofia. Jawabannya sudah bagus semua, sudah betul semua ya. Jadi untuk selanjutnya adalah ada tugas individu ya. Setelah kita belajar tentang macam-macam penyakit infeksi pada bayi, maka untuk tugas yaitu mencari original artikel ya pada jurnal dengan kasus infeksi pada bayi. Jadi untuk original artikel itu bisa Anda cari di Google Scholar ya, kemudian mencari satu jurnal begitu, kemudian tugasnya dikumpulkan maksimal 1 minggu lagi ya, yaitu pada tanggal 9 Maret 2023. Kemudian diupload pada Google Form dengan link sebagai berikut. Nanti linknya Bu Novi sampaikan di grup WA. Gitu ya. Dari sini untuk pertemuan pada kali ini bisa kita akhiri. Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.